Sepertinya dupa afrodisiak sudah bereaksi. Yang mana yang kau suka? Kalian semua keluar. The film was translated and narrated by M Media. Kamu tetap di sini. Anda, apakah ada perintah? Tuan Kuan. Tetaplah. Dan temani aku. Aku tak menyangka Tuan Kuan suka jenis ini. Polos lugu kelinci putih kecil. Anda sudah terlalu banyak minum. Aku akan menuangkan secangkir teh untukmu. Kenapa aku juga merasa sedikit pusing? Dan sedikit panas. Apakah kamu sudah dewasa? 22. Tuan Kuan, aku hanya seorang pelayan. Aku tidak menyediakan layanan semacam ini. Jangan takut. Aku akan bertanggung jawab. Berikan ponselmu padaku. Nama. Murusing. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Uang. Apa kau pikir aku menjual diri? Meskipun aku miskin. Tapi, aku juga mencari uang dengan tanganku sendiri. Jika bukan karena tadi malam, saat aku tidak sadar, aku tidak punya keinginan untuk terlibat dengan orang sombong sepertimu. Lupakan saja. Mungkin dia benar-benar takut padaku. Sosok sekuat dia. Apakah dia tidak akan peduli sama sekali tentang anak ini? Dia hamil. Dasar bocah nakal, hamil anak seorang pria dan masih mencoba kabur. Sialan, cepat pergi. Tuan Kuan, bawa aku pergi cepat. Tuan Kuan, maafkan aku. Tanpa izinmu, aku masuk ke mobilmu. Tapi, tolong bawa aku pergi. Aku mohon padamu. Anak ini sepertinya telah diintimidasi. Ke rumah sakit swasta keluarga Kuan. Dia benar-benar kabur. Ketika aku menangkapnya, aku akan mematahkan kakinya. Roh rubah. Seorang gigolo, aku membenci. Kembar tiga. Benar-benar kembar tiga. Tuan Kuan, Direktur Jun dari rumah sakit swasta keluarga Kuan. nonamu sedang mengandung mereka. Mereka benar-benar anak-anakmu. Aku sudah memberitahu Tuan Besar dan Nyonya Besar kabar gembira ini. Lahirkan anak-anak itu. Ini soal jaga anak, tapi buang ibunya ya. The film was Omong translated kosong apa yang and kamu bicarakan? narrated by M Aku bilang Media. aku akan bertanggung jawab. Tepat sekali. Mulai sekarang, kau adalah menantu.
Keluarga Kwan. Keluarga Kwan kami memiliki fisik yang unik secara alami. Ayah Kwan, ayah dari Kwan Xiuyan. Dengan hanya satu pewaris per generasi, sulit untuk memiliki keturunan. Siapa sangka Xiaoyan baru berusia 30-an, dan dengan gembira mendapatkan kembar 3 di seluruh keluarga. Ini sangat langka selama ratusan tahun. Nah, ini hanya terburu-buru. Ibu Kwan, ibu dari Kwan Xiuyan. Jadi kami hanya menyiapkan hadiah kecil. 99.999.000 sebuah kue uang tunai. Gunung kecil batangan emas. Sepasang tongkat Rui Gyo kembar. Sebuah karya unik oleh seorang master terkenal. Sebuah kalung Heart of Kuping. Dan sebuah villa di puncak gunung. Mohon diterima Nyonya Muda. Apakah semua ini untukku? Anak bodoh. Tentu saja ini untukmu. Kemarilah. Dan ini. Yang ini adalah Gasper induk Pinganko. Setelah anak-anak lahir, mereka semua bisa memakai Gasper anak yang sesuai. Ini. Ambil ini. Maksudmu? Aku tidak harus berpisah dari anak-anak. Tentu saja tidak, kamu adalah ibu dari anak-anak itu. Kamu adalah menantuku. Bangun dan ikut denganku. Kemana? Ke kantor urusan sipil mendaftarkan pernikahan kita. Mendaftarkan pernikahan kita. Denganku. Aku harus pulang ambil buku registrasi keluarga. Murusing wanita sialan itu kabur. Bagaimana aku jelaskan ini ke pabrik kimia? Kamu berani kembali. Buku registrasi keluarga. Mau apa kamu dengan itu? Apa yang mungkin bisa dia lakukan? Dia pasti berencana untuk kawin. Lari dengan gigolo di luar itu. Dia bukan gigolo. Kamu memang keterlaluan. Masih berani membelanya. Hamil di luar nikah. Berani kawin lari dengan seseorang. Keluarga kami membesarkanmu bertahun-tahun. Kamu malah melakukan perbuatan seperti itu. Pergi gugurkan kandungan untukku. Aku tidak akan pergi. Itu anakku. Dengan hak apa kau memutuskan hidup dan mati mereka? Dengan hak apa? Hanya karena aku ibumu. Pergi gugurkan kandungan. Aku tidak akan pergi, aku tidak mau. Hebat sekali kamu. Menemukan seorang gigolo. Sayapmu sudah kuatkan. Sekarang kamu berani tidak menuruti aku. Kal, aku ragu kau akan menemukan pria baik manapun. Benih di perutmu. Bukan anak pengemis jalanan kan? Lalu kenapa kau mempertahankan anak itu? Ketika mereka besar nanti, mereka akan mengemis di jalanan bersama ayahnya. Mu Yuanhang, aku melarangmu berbicara tentang anakku seperti itu. Kau memaksaku untuk aborsi. Bukankah itu karena kau ingin aku pergi ke pabrik kimia untuk mencari uang? Baiklah, aku akan memberimu uang. Berapa banyak uang yang kamu punya? Seolah aku tidak tahu saja. Aku bilang padamu, aborsi ini hari ini. Mau tidak mau, kau harus menggugurkannya. Sejak aku berumur 7 tahun. Mencuci pakaian dan memasak untukmu. Aku masuk universitas. Kau tidak mau memberiku biaya kuliah. Baiklah, aku akan mencarinya sendiri. Uang tambahan harus untuk adik laki-lakiku. Baiklah, aku memberikannya. Aku pikir selama aku bisa menghasilkan uang, kau akan sedikit lebih baik padaku. Tapi sekarang kau bikin aku sampai harus taruhan nyawa buat bayar utang. Mama, aku juga anakmu. Kenapa? Hanya karena aku ibumu. Hanya karena kau seorang anak perempuan. Kau sudah di rumahku, makan gratis selama bertahun-tahun, dan membuang-buang uang keluarga kita selama bertahun-tahun. Karena itu masalahnya. Kau ingin aku mempertaruhkan nyawaku untuk menghasilkan uang untukmu. Tidak mungkin. Ibu-ibu. Dia kabur cepat, kejar dia.
Kau bajingan tidak berguna. Bagus, kau bajingan tidak berguna. Hamil di luar nikah. Hamil anak pengemis. Bukankah ini keluargamu, Putri Sulung? Dia sebenarnya hamil dengan anak pengemis. Dia biasanya cukup baik. Dia beneran ngizinin pengemis tidur gratis bareng dia? Dia bukan pengemis. Dia Xiuyan. Apa kau mungkin menjadi bodoh karena tidur dengan tunawisma? Bagaimana mungkin Tuan Kuan menyukai sampah sepertimu? Ayo panggil dia kemari. Mari kita semua lihat. Apakah yang datang adalah Tuan Kuan atau seorang pengemis? Aku tidak bisa. Aku tidak bisa menimbulkan masalah untuk Tuan Kuan. Anak ini... Tuan Xiuyan. Masih tahu cara berakting sepenuhnya. Catatan itu masih tertulis Kuan Xiuyan. Kemarilah. Halo, Sudah ambil buku registrasi keluarga. Bagaimana kalau aku menjemputmu? aku akan kembali sebentar lagi. Rusing, ada apa? Masih ingin kawin lari dengan tunawisma? Baiklah, baiklah. Aku memberimu hidup ini. Darahku mengalir di nadimu. Kecuali kau mengembalikan darahku padaku. Aku akan pura-pura tak punya anak perempuan The sepertimu. film was translated and narrated by M Media. Berani menyentuh wanita Kuan Xiuyan. Kau mencari mati. Ada apa? Jangan khawatir. Xiuyan sudah pergi. Aku juga akan meminta Kepala Keamanan Publik untuk datang. Rusing akan baik-baik saja. Hentikan. Potong, potong, potong. Mulai sekarang. Aku tidak berutang apapun padamu lagi. Kakak kau benar-benar bodoh. Bahkan lebih bodoh dari babi. Kau kehilangan terlalu banyak darah sekarang. Kau tidak punya kekuatan. Bukankah kau masih di bawah belas kasihan kami? Apa yang kau katakan? Seret dia ke klinik. Pertama gugurkan bayinya. Pergi. Tuan Xiuyan. Ini. Rusing. Tunggu aku. Mama. Setelah aku melahirkan anak ini, aku akan ke kota bekerja cari uang untuk adikku. Aku mohon padamu, tolong tahan ya. Jika kau melahirkan anak itu, jadi kita bakal rugi puluhan ribu yuan. Dokter di rumah sakit swasta. Di perutku, ada cucumu. Aku mohon padamu tolong. Tolong tahan ya. Diam. Aku bilang padamu ini belum selesai. Kakak berhenti berjuang. Itu hanya bajingan tidak berguna. Apakah itu masalah besar? Kuan Xiuyan. Kau mendominasi ibu kota kekaisaran. Bisakah kau menyelamatkan anakmu? Cepat kepung klinik itu. Anak-anak, maafkan aku. Mama tidak bisa melindungimu. Kalian semua mencari mati. Jadi kau adalah gigolo yang dia temukan. Berpakaian rapi, namun bertingkah seperti anjing. Bukankah kau hanya pengemis bau yang tidur di bawah jembatan?
Xiao Hang. Kau berani memukul anakku? Aku akan memukulmu sampai mati kau pengemis bau. Berhenti. Kau punya orang-orang juga. Membawa sekelompok preman. Jangan berlagak. Apa kau pikir aku takut padamu? Aku pikir kau tidak akan datang. Jangan menangis. Tidak peduli apa yang terjadi. Jangan takut. Aku akan datang. Dalam 3 menit. Aku akan membuat klinik ini bangkrut. Ya. Omong besar. Kau pikir kau siapa? Tuan Kuan yang bisa tutupi langit dengan satu tangan. Dengan satu perintah. Klinik itu bangkrut. Konyol. Beraninya kau. Buka matamu. Dan lihat baik-baik. Orang di hadapanmu adalah Tuan Kuan. Kau bilang pengemis bau ini adalah yang terkenal. Yang dengan satu hintakan kakinya bisa buat ibu kota kekaisaran bergetar 3 kali Tuan Kuan. Konyol. Dia benar-benar Tuan Kuan. Aku tidak berbohong kepada kalian semua. Kau bicara besar tanpa berpikir. Hanya gadis kecil sepertimu. Kau juga mau nikah sama keluarga berkuasa. Mimpi di siang bolong. Sekelompok idiot bodoh. Kau mencari mati. Bahkan tidak bisa menghentikan mereka. Kalian gerombolan preman. Tunggu saja. Aku menelepon sekarang. Untuk memanggil Biro Keamanan Publik ke sini. Silakan teleponlah. Halo. Apakah ini Biro Keamanan Publik? Ada seseorang yang membuat masalah di sini. Ada yang menyamar jadi Tuan Kuan. Baiklah. Direktur berkata, nyamar jadi Tuan Kuan itu kejahatan berat. Dia akan datang sendiri sekarang. Kau pengemis bau. Tunggu saja untuk diusir dari ibu kota kekaisaran. Kau benar-benar bodoh tak tertolong. Dalam 3 menit. Dapatkan maaf dari istriku. Jika kau tidak bisa, kau akan menanggung akibatnya. Kau kecanduan berpura-pura menjadi kuat dan mulia. Ini adalah hal paling konyol yang pernah kulihat seumur hidupku. Jangan membuat kesalahan yang sama berulang kali. Diam. Dasar wanita celaka. Terlibat dengan pengemis bau. Tidak tahu malu. Gelandangan tak berhukum. Ketika Biro Keamanan Publik tiba, mereka pasti akan memukulmu sampai mati. Siapa yang berani menyamar sebagai Tuan Kuan? Direktur Anda akhirnya tiba. Ini dia. Gelandangan tak berhukum itu. Menyamar sebagai Tuan Kuan. Dan memukulku. Tuan Kuan. Apa kau gila? Dia adalah Tuan Kuan sendiri. Aku tidak tahu orang-orang ini. Begitu buta. Sampai tidak menghormati Anda. Mungkinkah dia benar-benar Tuan Kuan? Kalau begitu anak dalam kandungan adikku. Benar sekali. Nonamu sedang mengandung anak Tuan Kuan. Dia adalah calon menantu perempuan. Disetujui oleh kedua tetua seluruh keluarga. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Direktur, bagaimana kita harus menangani ini? Kau tahu apa yang harus dilakukan? Aku pasti akan menghukum mereka dengan berat. Apel. Tuan Kuan, kami tahu kami salah. Mohon maafkan kami. Bukan aku yang harus kau mohon. Kakak. Kita adalah keluarga. Kau tidak bisa melupakan keluarga asalmu. Hanya karena kau punya keluarga suami. Kakak ipar jangan berhati lembut. Apapun yang ingin kau lakukan. Aku di sini untukmu. Mereka memang memiliki kebaikan membesarku. Aku tidak bisa sepenuhnya melenyapkan mereka. Biarkan mereka mengurus diri sendiri. Sesuai keinginanmu.
Selamat datang tuan muda dan nyonya muda di rumah. Selamat datang tuan muda dan nyonya muda di rumah. Tuan Kuan, kau sudah lebih 30 tahun tak dekat dengan wanita. Dalam perjalanan bersama kakak ipar, kau memeluknya sepanjang jalan, dan gak bakal lepasin dia walau di dalam mobil. Tuan Kuan punya kekuatan lengan luar biasa. Aku akan turun dan berjalan sendiri saja. Aku tidak menyangka. Raja tanpa mahkota ibu kota Kekaisara, ternyata suami yang penyayang. Tuan Cuan ada di sini, Tuan Cuan ada di sini. Tuan Cuan dengar kamu jarang menghadiri acara seperti ini. Apakah wanita di sampingmu ini pacar barumu? Ini adalah istri baruku. Dia biasanya lebih suka tidak menonjolkan diri. Jika ada fotonya yang tersebar. Bocor satu foto aja aku bikin koran itu bangkrut. Apakah ini yang rasanya dilindungi? Kau adalah istriku berjalan berdampingan denganku. Rusing jangan takut. Kak Meijing, aku dengar Tuan Cuan juga akan menghadiri lelang hari ini. Semua tahu keluarga Chang dan keluarga Cuan adalah teman turun-temurun. Hanya kamu yang pantas untuk Tuan Cuan. Tentu saja. Itu kakak Xuyan. Tunggu siapa wanita itu di sebelahnya. Bukankah itu dari sekolah kita? Mo Rusing yang The terkenal film was miskin itu. translated and narrated by M Media. Seorang pengemis berani mendekati kakak Xuyan. Dia sama saja mencari mati. Ayo pergi. Bukankah itu Tuan Cuan? Ini pertama kalinya aku melihatnya menghadiri acara seperti ini. Aku tidak mungkin salah lihat kan? Tuan Kuan yang menghindari wanita, malah punya wanita di sisinya. Nyonya ini adalah tempat duduk VIP tertinggi. Silakan ambil tempat duduk yang telah ditentukan. Mengapa aku tidak bisa duduk? Bahkan orang miskin rendahan sepertinya bisa duduk di sini. Mengapa aku tidak bisa? Itu seseorang yang di bawah Tuan Kuan. Kami tidak berhak mempertanyakannya. Rumah lelang Sulivia. Kapan itu menjadi begitu rendahan? Orang sembarangan bisa masuk begitu saja. Mo Rusing, kau bahkan tidak punya 100 di dompetmu kan? Apa kau mengenalnya? Mereka dulu meremehkan latar belakang keluargaku. Dan membuleku di sekolah. Ingat ya, diam saja cuma bikin hinaan makin berat. Lagi pula kau sekarang adalah nyonya muda keluarga Kuan. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Kau benar. Selamat datang semuanya di Balai Lelang Sulivia hari ini. Selanjutnya mari fokus ke item pertama lot nomor 1. Kepala Phoenix emas. Harga mulai dari 100.000. Tuan Kuan, barang ini sangat berharga. Kau harus menawarnya. Gadis kecil, barang ini dibuat dengan kasar. Sekilas sudah kelihatan kualitasnya jelek. Memang masih terlalu muda. Kalau tanya aku, kau harus sering keluar dengan Tuan Kuan agar wawasanmu luas. Orang udik tetaplah orang udik. Miskin dan bodoh. Jangan ikut kakak Xuyan kemana-mana dan buat dirimu malu. Nona, apa kita sangat akrab? Kakak Xuyan,
Apakah kau melupakanku? Aku adalah putri tertua keluarga Chang. Kita bahkan bermain bersama saat kita kecil. Apakah kau lupa? Aku tidak pernah membuang waktu, mengingat orang-orang yang tidak penting. Kakak Xiuyan. Aku berharap Nona Chang bicara dengan hati-hati. Kalau tidak ketua perusahaan Chang yang baru-baru ini, memohon keras. Untuk proyek pinggir timur dari keluarga Kuan kami. Bisa melupakannya. Tuan Kuan, percayalah padaku. Barang ini benar-benar berharga. Aku tidak berbicara omong kosong. Bodoh kecil dengan aku di sini. Aku akan percaya apapun yang kau katakan. Aku akan keluar untuk menerima telepon. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Aku akan mendukungmu. Semuanya bisa mulai menawar sekarang. 150.000. Bayar 150.000, ambil dan bawa pulang. Aku bakal bikin kamu keluar uang lebih banyak. 200.000. 300.000. Apa kamu gila? Habisin 300.000 buat beli kepala Phoenix yang rusak. Kak Mei Jing karena begitu banyak orang tidak mau mengambil barang murahan ini. Kenapa tidak berikan saja padanya? Itu tidak akan membuatnya bangkrut. 300.000 panggilan pertama. 300.000 panggilan kedua. 300.000 panggilan ketiga. Terjual. Morusing barang ini harus dibayar tunai. Sebelum kau bisa mengambil barangnya. 300.000 tidak seberapa bagi semua yang hadir. Tapi kamu mungkin nggak bisa beli kalau kehilangan semuanya, kan? Nonamu, apakah Anda akan membayar tunai atau kartu? Itu adalah kartu hitam yang hanya bisa diajukan oleh pemilik aset lebih dari 100 juta secara global. Hanya ada satu kartu seperti itu di dunia. Mungkinkah dia orang kaya tersembunyi? Orang yang lama menerima subsidi kemiskinan di sekolah. Berani berpura-pura kaya. Morusing kartumu mungkin nggak sampai 100 yuan. Apa seorang mahasiswa tidak punya uang? Berani menghadiri lelang Sulivia? Sungguh konyol. Kartu ini asli atau palsu kita tahu setelah digesek. Kartu ini tidak dapat dikenali. Pembayaran gagal. Ada apa? Apakah mesin ini rusak? Nona, mungkin Anda bisa mencoba kartu lain. Tapi aku hanya punya kartu ini. Morusing. Setelah sebuah barang ditawar, itu tidak bisa dikembalikan. Kau melakukan lelang penipuan. Cepat usir dia. Tunggu. Ini? Bukankah ini para presiden dari 4 bank besar dunia? Nonamu. Jumlah di kartu Anda terlalu besar. Mesin POS biasa tidak bisa memprosesnya. Setelah menerima instruksi Tuan Kuan, kami datang mengantar uang kepada Anda. Kartu ini milik Tuan Chuan. Di mana Tuan Chuan? Tentu saja Tuan Chuan merasa malu bersama orang tidak berguna ini. Jadi dia pergi. Morusing. Kartu milikmu ini. Kau nggak nyuri waktu Tuan Chuan nggak lihat, kan? Jangan bicara omong kosong, aku tidak. Kalau begitu, kenapa Tuan Chuan kasih kartu penting itu ke kamu? Kemana dia pergi? Orang rendahan sepertimu. Kemungkinan besar suka mencuri. Penjaga tangkap dia dan seret dia keluar. Lepaskan aku. Jika ada yang ingin kau katakan, katakanlah. Berhenti. Apa kau baik-baik saja? Untung kau datang. Kakak Xiuyan. Wanita ini, dia benar-benar mencuri kartu hitammu. Untung saja aku menangkapnya. Kartuku ini untuk istriku. Apa kau punya masalah dengan itu? Apa wanita ini sebenarnya istri Tuan Chuan? Makanya dia rela habisin 300.000 buat kepala Phoenix yang udah rusak. Siapapun yang menyentuh istriku hari ini, aku tak akan membiarkan mereka lolos. Bagaimana ini mungkin? Kakak Xiuyan. Apa bagusnya dia? Dia adalah orang termiskin di sekolah kita. Orang sepertinya. Siapa tahu virus jenis apa yang mungkin dia bawa? Ditambah siapapun yang sembarangan memfitnah istriku akan menanggung akibatnya. Jangan terlalu sombong. Bahkan jika kakak Xiuyan melindungimu, faktanya seleramu tetap biasa aja. Kau tak berguna dalam belanja sama seperti dirimu. Kau begitu yakin barang ini tidak berharga?
Bagaimana kalau kita bertaruh saja? Ini taruhan. Jika barang ini bukan sampah, aku akan memberimu 1 juta. Jika itu tidak berharga, kau juga harus patuh menjauh dari Kakak Xiuyan sekarang juga. Baiklah, jangan menyesal. Dia menghancurkan kepala Phoenix yang baru dia tawar. Mu Rusing, kau tidak berpikir kau membayar terlalu mahal kan? Apakah kau sudah gila karena terkejut? The film was translated Di dalam kepala and Phoenix kecil ini narrated ada by kepala Phoenix Amnesia. lain. Tunggu, jika aku tidak salah. Ini kepala Phoenix kuno berusia 1000 tahun. Harta karun tak ternilai. Sudah lama hilang. 100 juta pernah ditawar demi menemukannya. Kepala Phoenix ini. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin benda ini menjadi harta karun? Nona, Anda tidak tahu. Ini adalah seorang profesor dari Institut Arkeologi. Penilaiannya tidak akan salah. Nyonya izinkan saya membelinya dengan bayaran besar. Ini mungkin memiliki nilai penelitian yang signifikan. Memberikannya atau tidak terserah padamu. Kau tidak perlu memaksakan diri. Sama sekali tidak. Karena itu masalahnya. Mari kita berikan kepada Institut Arkeologi. Ini punya nilai besar dalam sejarah arkeologi. Terima kasih Nyonya Kuan. Nyonya Kuan benar-benar cantik dan baik hati. Aku juga tidak menyangka istriku begitu luar biasa. Tunggu, Chang Meijing. Kau belum melupakan taruhan kita kan? Kapan kau akan memberiku 1 juta itu? Kakak Xiuyan, mengingat hubungan antara kedua keluarga kita. Ngomongin uang bikin canggung. Uangku adalah uang Rusing. Lagi pula, Nona Chang dan aku tidak dekatkan. Chang Meijing, tolong. Siapapun dirimu, posisi Nyonya Chuan harus menjadi milikku. Kami sekarang mempersembahkan barang lelang nomor 2, Maestro Lukis Nasional, karya Chang Mulin, 8 Dewa Gunung dan Lautan. Harga awal, 1 juta. Ibu menyukai lukisan Master Chang Mulin yang paling. Bagaimana dengan hadiah ini? Tidak bagus. Lukisan ini jelas palsu. Nyonya, bagaimana pendapat Anda? Lukisan Master Chang Mulin memiliki sapuan kuas yang ringan dan lembut. Dan berfokus pada koordinasi warna. Namun lukisan di atas panggung memiliki sapuan kuas yang terlalu kuat. Dan koordinasi warnanya berantakan. Ini jelas salinan. Aku tidak menyangka. Nyonya, Anda sangat paham tentang lukisan. Ada banyak hal yang belum kau ketahui. Masih banyak lagi yang tidak kau ketahui. Terbawa suasana dengan kata-kataku. Bagaimana aku bisa tetap seperti ini di depan Tuan Kuan dan menjadi sombong? Maaf Tuan Kuan. Aku hanya bercanda denganmu. Gadis bodoh, di depanku. Kamu tidak perlu menahan diri. Itu sangat lucu. Lalu di depan orang lain, bisakah aku juga seperti ini? Tentu saja. Kamu sekarang adalah istri Kuan Xiuyan. Kamu tidak perlu peduli persetujuan siapapun. 3 juta. Bukankah kamu bilang lukisan ini palsu? Kenapa kamu masih membelinya? Aku pura-pura menawar. Chang Meijing pasti akan menawar melawanku. Ketika harga ini mencapai titik tertinggi, Chang Meijing akan memakai harga tinggi untuk membeli lukisan palsu. Aku tidak menyangka istri kecilku semakin menarik. Tidakkah kau menginginkannya? Aku tak akan memberikannya padamu. 3.100.000. Lukisan ini terlihat sangat berharga pada pandangan pertama. Saya menawar harga 5.100.000. Nyonya Chuan ini, tawarannya luar biasa. Dia menambahkan 2 juta dengan 1 tawaran.
Ini pasti karena kasih sayang Tuan Chuan. Kak Meijing, aku dengar. Nyonya tua Chuan paling suka lukisan album Chang Mulin. Jika kamu mendapatkan ini dan memberikannya sebagai hadiah ulang tahun, dia pasti akan melihatmu dengan mata baru. Pada saat itu, apakah kamu masih akan takut pada seorang Muru Sing? 6 juta. Nyonya Chuan, apakah Anda masih akan menawar lebih tinggi? Karena dia sangat menginginkannya. Biarkan dia memilikinya. Muru Sing, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani merebut barang-barang dariku. Baik itu orang atau lukisan. Mereka harus menjadi milikku. Tidak lagi, tidak lagi, tidak lagi. Anda bisa pergi jika tidak ingin bermain lagi. Tapi utang lama harus dilunasi dulu. Rp1 juta? Saya cuma pinjam 500.000 kan? Anda memeras saya. Apa yang Anda lakukan? Ulangi lagi padaku. Saya salah. Saya benar-benar tidak punya uang lagi. Bagaimana kalau Anda memberi saya 3 hari lagi? Keringanan. Aku tunggu kamu kumpulin uangnya. Itu sama saja menunggu sampai kapanpun. Bukankah Anda pernah menyombongkan diri bahwa Anda punya kakak perempuan yang adalah nyonya muda keluarga Kwan? Pergi pinjam uang darinya. Baiklah. Tapi saya hanya akan memberi Anda 3 hari. Jika uang tidak terkumpul dalam waktu 3 hari. Nah, Anda tahu. Katakan padaku, lain kali kamu tidak mengeringkan rambutmu sebelum tidur. Bagaimana aku harus menghukummu? Aku tidak akan melakukannya lagi lain kali. Sepertinya istriku masih sangat mengkhawatirkanku. Kamu adalah murid guru Chang Mulin, dan kamu tidak akan memberitahuku. Kau juga tidak bertanya. Lehermu sangat menggoda. Mengerikan. Apa kau vampir? Lain kali kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Akan ada sesuatu yang lebih menakutkan dari ini. Sekarang, aku akan buka semua ceritaku padamu. Bagaimana kamu dan guru Chang Mulin bertemu? Ketika aku masih kecil. Karena aku makan daging ekstra beberapa potong. Ibuku mengusirku dari rumah. Ketika aku hampir mati kelaparan, guru menyelamatkanku. Dia melihat betapa menyedihkannya aku, jadi dia menerimaku. Selama bertahun-tahun, semua uang yang kuperoleh diberikan kepada ibuku. Dia mengklaim aku masih di bawah umur dan menggunakannya untuk adik laki-lakiku. Jika bukan karena guru, aku mungkin sudah lama mati. Ibumu sejak kecil memperlakukanmu seperti itu. Ya. Benar. Aku pernah demam tinggi saat masih kecil. Kenangan sebelum aku berusia 6 tahun, aku tidak mengingat satupun dari mereka. Bagaimanapun setelah aku berusia 6 tahun, selalu seperti ini. Aku tidak ingin membicarakan ini. Aku mau tidur. Tidurlah. Gadis baik. Aku ada urusan yang harus diselesaikan.
Tanyakan pada guru Chang Mulin. Putri orang terkaya Yun Cheng. Apakah tanda lahir di leher putrinya terlihat seperti ini? Maaf, Nyonya. Tidak apa-apa. Bibi Wang ada apa? Kenapa terlihat cemas? Putri saya tiba-tiba sakit. Aku ingin segera beresin pekerjaan supaya bisa ke rumah sakit. Siapa sangka saya akan begitu ceroboh dan menabrak Anda. Bagaimana kalau begini saja? Aku siap bantu kamu beresin pekerjaan itu. Kau cepatlah ke rumah sakit. Lagi pula aku sendirian di rumah. Dan bosan. Aku akan menjelaskan kepada Tuan Kuan. Terima kasih banyak, Nyonya. Rusing, apa yang kamu lakukan? Kamu membuat ibu ketakutan setengah mati. Tidak apa-apa, Rusing. Aku baik-baik saja, ibu. Jangan gugup. Dasar anak. Bagaimana saya tidak cemas? Kamu sekarang, Nyonya muda keluarga Kuan. Kamu mengandung pewaris keluarga Kuan. Tidak boleh ada kesalahan. Beraninya kalian semua. Gokil sampai-sampai Nyonya ikut kerja kasar. Tuan Kuan, aku ingin melakukannya sendiri. Jangan salahkan mereka. Rusing, kamu menikah ke keluarga ini. Bukan untuk melakukan pekerjaan kasar. Kamu mengerti? Aku tahu, tapi Putri Bibi Wang sakit. Dia cemas ingin pergi ke rumah sakit. Sejak kecil kasih sayang ibu tak pernah kuterima. Dan aku tahu rasanya ketika kau sakit. Tanpa seorang ibu di sisimu. Bagaimana rasanya itu? Tolong jangan marah lagi. Rusing, kita lahir dari keluarga seperti itu. Namun dia tumbuh menjadi begitu baik dan bijaksana. Tapi kamu sudah menderita. Kalau kamu nggak kasih aku bantu Bibi Wang kerjain tugasnya. Tapi, kau dan ibu biasanya sibuk. Aku bosan di rumah, sampai rasanya jadi fosil. Aku ingin keluar dan bekerja. Kondisimu saat ini tidak cocok. Aku akan melindungi diriku dengan baik. Bagaimanapun juga. Aku juga punya kau. Baiklah. Aku berjanji padamu. Tapi, itu pasti di grup Kuan. Baiklah. Tapi kau tidak bisa memberitahu semua orang bahwa aku istrimu. Kalau tidak, semua orang tidak akan berteman denganku lagi. Terserah apa katamu. Nenek moyang kecilku. Tidak, saya harus secara pribadi mengawasi Rusing. Saya tidak bisa membiarkannya diintimidasi. Kamu, pergi siapkan satu set pakaian petugas kebersihan untukku. Menantu perempuanku, saya harus mengawasinya sendiri. Ya. Menantu perempuanku benar-benar cantik. Dasar bajingan. Sudah kubilang jangan berjudi. Jangan berjudi. Sekarang kamu sepertinya berutang 1 juta. Bahkan ibumu tidak bisa membayarnya kembali. Mengapa Anda menceramahi saya? Bukankah masih ada si tidak berguna itu? Dia menikah dengan keluarga kaya. Dia ingin melepaskan diri dari kita. Tidak mungkin. Kamu bilang jika kita datang ke perusahaan Cuan ini, bisakah kita menemukan si tidak berguna itu? Cari. Kalau nggak dapat, kita cari Tuan Kuan. Bagaimanapun juga, Murusin juga salah satu dari kita anggota keluargamu. Seharusnya kakak perempuan yang bayar. Kembali uang untuk adik laki-lakinya. Benar. Tidak berguna sama sekali. Menikah dengan keluarga kaya. Dan sekarang kamu ingin hidup anak sendirian. Tidak mungkin. Dasar wanita tua kotor. Anda mengotori pakaian baru saya. Kerja seumur hidup uang kamu nggak sanggup bayar. Anak muda. Siapa namamu? Kamu dari departemen mana? Kenapa kamu berbicara begitu kasar? Anda. Dasar petugas kebersihan bau. Apakah kamu pantas menanyakan nama anakku? Biar ku beritahu. Saya adalah ibu kandung istri ketua. Dari perusahaan Cuan. Anda hanya seorang petugas kebersihan. Omong kosong apa yang Anda katakan. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Ibu. Ibu, kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Murusing, kamu bersama petugas kebersihan bau. Apa yang kamu teriakkan? Aku ibu kandungmu. Apa yang kau lakukan? Apel. Anda menikah dengan keluarga kaya.
Dan sekarang Anda tidak mengenali ibu dan saudara laki-laki Anda sendiri ya. Burung pegar ini tidak bisa berubah menjadi burung phoenix. Aku memberitahumu, kamu sudah memanjat dahan tinggi. Kenapa kamu tidak pergi bersosialisasi dengan para wanita kaya itu? Malah kamu bergaul dengan petugas kebersihan miskin ini. Aku benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang kamu miliki sampai bisa menikah dengan Tuan Chuan. Tentu saja. Dia pasti diam-diam mempelajari cara merayu pria. Itulah mengapa Tuan Kuan sedikit menghargainya. Tutup mulutmu, Mui Wanhang. Apa kau tahu kenapa? Kau merasa hidupmu tak akan pernah berarti. Karena kau tidak berjalan di jalan yang benar. Apa kau pikir semua orang di dunia ini sama sepertimu? Sebenarnya kau tidak berbeda dari sampah masyarakat. Anda sudah berani. Beraninya Anda berkata seperti itu kepadaku. Apakah saya salah? Orang-orang seperti mereka, nasibnya adalah melayani orang lain selama hidupnya. Anda juga. Makhluk hina sampai ke tulang. Jangan sentuh Rusing dengan tangan kotormu. Dua orang rendahan. Dan sekarang kalian malah saling bersimpati. Baiklah. Jilat sampai bersih untukku. Dan saya akan mengampuninya. Mui Yuanhang tunjukkan sedikit rasa hormat. Ini ibu mertuaku. Apa katamu? Petugas kebersihan bau ini adalah ibu mertuamu. Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Tunggu sebentar. Jadi kamu bilang tentang kamu menikah dengan Tuan Chuan itu juga bohong pada kami. Siapa yang kunikahi? Tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Lepaskan aku. Murusin, Anda benar-benar tidak tahu malu. Anda telah dipermainkan oleh pria lain. Dan Anda tetap berdusta pada kami berkata, Anda menikah dengan Tuan Kuan. Ini gawat. Sekarang uang yang anakku hutang. Bagaimana dia akan membayarnya kembali? Morosing. Tidak peduli siapa yang kamu nikahi. Pria ini sekarang, bahkan sampai sekarang, masih belum memberi kami uang mahar. Biar ku beritahu, suruh dia segera membawa uang mahar hari ini. Lepaskan. Kalian semua benar-benar tidak masuk akal. Uang mahar itu untuk Rusing. Apa hubungannya dengan kalian? Kamu. Ini adalah bisnis keluarga kami. Untuk apa kau ikut campur nenek tua? Wanita ditakdirkan untuk menopang adik laki-laki mereka. Uang yang dia hasilkan. Semuanya untukku. Seorang wanita. Untuk apa dia butuh uang sebanyak itu? Untuk apa? Rusing. Menantu perempuanku. Bukan pohon uangmu. Mereka yang tidak tahu cara menghargainya. Secara alami dia menemukan yang menyayanginya. Biar ku beritahu. Ini adalah grup Tuan. Ini bukan untuk sekadar petugas kebersihan bau datang ke sini dan memerintahku. Rusing. Baiklah, jika kamu berani membuat masalah di sini lagi, aku akan membuatmu menyesal. Ibu. Apa kau masih ingin mengambil sapu dan melawanku? Nenek tua, berapa umurmu? Hentikan. Kakakku tidak mungkin membiarkan putramu tidur dengannya gratis. Cepat serahkan uangnya. Tuan Kuan sudah tiba. Hati-hati. The film was translated and narrated Kejadian by macam M apa ini? Media. Ketua-ketua baru grup Kuan. Jika kalian ingin berkelahi, keluar dan berkelahi di luar. Di mana Kuan Xiuyan? Siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tuan Kuan tertunda karena sesuatu. Dia akan segera tiba. Aku adalah dari grup Kuan, manajer yang baru diangkat. Aku secara khusus di sini untuk menyambut istri ketua. Aku ingin bertanya padamu. Hanya seorang petugas kebersihan. Beraninya kamu memanggil Tuan Kuan pakai namanya. Kau punya banyak nyali. Siapa aku? Saya adalah ibu kandung Tuan Chuan. Sekarang cepat seret dua orang ini. Keluar dari sini. Seorang petugas kebersihan bau. Beraninya dia berbicara begitu lancang. Morosing. Cepat bawa ibu mertuamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Dia mungkin sudah gila karena kemiskinan dan kehilangan akal sehatnya. Kau ibu Tuan Kuan. Aku juga bisa bilang aku ayahnya. Kau punya 3 detik. Keluar. Kalau tidak, jika kau menyinggung istri ketua, aku akan membuatmu menyesal. Baik. Kau tunggu saja. Aku akan menelpon Xiuyan sekarang juga. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Panggil, ayo panggil. Jika kau berhasil memanggilnya, aku bakal tiduran di tanah sambil gonggong kayak anjing.
Jika kau tidak bisa membawa mereka ke sini, kalian berdua. Keduanya bersujud 10 kali dengan keras. Rusing, telepon. Masih berpura-pura. Aku tidak bisa lewat ibu. Dia pasti punya sesuatu yang mendesak. Ibu, masih berpura-pura di sini. Jika kami tidak datang ke sini hari ini, kakakmu dan aku masih akan disembunyikan darimu. Berani berteman dengan Tuan Kuan dan mencoba mencari muka. Sungguh kurang ajar. Berhenti. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Semuanya berhenti. Ayo, lihat. Ini suamumu yang entah dia sedang mengencangkan sekrup atau mengantar makanan. Dan dia berani menyebut dirinya Tuan Cuan. Tuan Kuan, tolong selamatkan aku. Tuan Kuan, kenapa kau di sini? Seseorang di sini menyamar sebagai Nyonya tua dan Nyonya muda. Aku sedang memberi mereka pelajaran. Tangan siapa yang menyentuh mereka, istri dan ibuku? Beraninya kau. Dia benar-benar Tuan Cuan. Tuan Kuan, aku salah. Aku tidak tahu itu adalah Nyonya tua dan Nyonya muda. Tolong ampuni aku kali ini. Seret dia keluar untukku. Segera blacklist dia di seluruh ibu kota kekaisaran. Ya. Tuan Kuan, jangan Tuan Kuan. Tuan Kuan. Tuan Kuan. Tuan Kuan. Aku adalah adik laki-laki Rusing. Itu semua hanya kesalahpahaman barusan. Yuan Hang. Sekarang giliranmu. Kerugian yang diderita Rusing di tanganmu. Aku akan membuatmu kembalikan 110.000 kali lipat. Tuan Cuan. Aku membesarkan Rusing sejak dia kecil. Bagaimana bisa kau? Diam. Kau bukan ibu kandung Rusing sama sekali. Tuan Kuan. Apa maksudnya ini? Guru Chang Bulin. Tolong bawa keluar anggota keluargamu. Salam hormat atas kembalinya Nona tertua. Tuan Cuan. Rusing ini. Tapi aku mengandungnya selama 10 bulan dan melahirkannya. Bagaimana mungkin aku bukan ibu kandungnya? Kau tidak pantas disebut ibu. Sangat kejam. Jika Rusing tidak seberuntung itu, dia pasti sudah lama mati kelaparan dan dipukuli olehmu. Nyonya tua benar. Sekarang Rusing adalah putri dari keluarga terkaya di Yongchan. Seorang yang benar-benar nona muda kaya raya. Bagaimana mungkin dia menjadi putri andai? Seorang wanita desa Udit. Tuan Kuan. Apakah yang dia katakan itu benar? Aku sebelumnya melihat tanda lahir berbentuk hati di belakang lehermu. Jadi aku menggambarnya. Dan mengirim gambar itu kepada guru Chang Bulin. Menanyakan padanya. Apakah ini milik nona muda keluargamu? Bentuk tanda lahirnya. Bawahanmu telah menyinggung. Mohon izinkan bawah ANMU. Mari kita bandingkan lagi. Tanda lahir Nona. Tanda lahir ini dan Nona persis sama. Kau memang Nona. Uang ini untuk memutuskan hubunganmu dengan Rusing. Ambil uangnya dan pergi. Kami akan menerimanya. Tunggu. Jangan berikan pada mereka. Rusing, apa maksudmu dengan itu? Tepat sekali. Ibu membesarkanmu. Meskipun tidak ada jasa, ada kerja keras. Dia seharusnya mengambil uang ini. Bagaimana kau bisa begitu berdarah dingin? Apa kau bahkan manusia? Kerja keras. Apakah kamu bicara tentang meninggalkanku di luar? Membiarkanku kelaparan tanpa peduli? Atau pakai uangku untuk beli mobil? Atau memperlakukanku seperti pohon uang? Hanya untuk menghasilkan uang. Rusing, kau salah paham. Ibumu sebenarnya punya alasannya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kamu mengambil semua uang yang kuperoleh dan memberikannya kepadamu Yuan Hang. Aku sudah melakukan yang terbaik untukmu. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 1 sen pun dariku lagi. Nona, kau benar-benar sudah dewasa. Apakah kau ingat atau tidak?
Ajaranku padamu. Toleransi hanya akan membuat penindasan semakin parah. Dasar tidak tahu berterima kasih. Selama bertahun-tahun ini, kau makan makanan kami dan pakai barang kami. Mulai sekarang, aku sama sekali tidak punya hubungan denganmu. Seret mereka keluar untukku. Beri mereka pelajaran yang bagus, agar mereka tidak lupa. Ya, Tuan Cuan, tidak. Tidak. Jangan tarik aku. Guru Cheng, apakah aku benar-benar nona muda keluargamu di Yoncheng? benar sekali. Orang-orang ini sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Anda. Ibumu adalah nyonyamu, paling terhormat di Yoncheng. The film was translated Masalah ini menyangkut and identitas narrated Rusing. by M Media. Jadi mohon berhati-hati guru. Sebenarnya keluargamu sudah bertahun-tahun tidak pernah berhenti mencari non. Terutama ibunya, yang menangis setiap hari. Bahkan dalam mimpinya, dia bermimpi mencari orang ini dengan tanda lahir itu. Saya segera kirim foto tanda lahir dari Xiuyan kepada nyonyamu. Dia langsung berkata bahwa dia tidak akan pernah salah dan bahwa Anda adalah anaknya. Bisakah aku mempercayainya? Tentu saja, nyonyamu sudah menginstruksikan bawahannya untuk menyiapkan sebuah pesta penyambutan yang megah untuk Anda di Hotel Imperial Dragon. Dia saat ini sedang menangani urusan lain di luar negeri. Pada pesta penyambutan itu, dia pasti akan bertemu dengan Anda. Mulai sekarang Rusing kita. Dia punya seorang ibu, seorang anak yang disayangi, memiliki status paling mulia, dan anugerah yang besar. Mo Rusing wanita celaka. Beraninya kau memiliki kakak Xiuyan, dan masih memiliki status yang begitu mulia. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Mulin ini semua berkat kau, bahwa saya bisa menemukan kembali putri saya sendiri. Anak ini Rusin telah sangat menderita selama bertahun-tahun. Mulai sekarang dia harus dirawat dengan baik. Selama ini, semuanya berkat perawatan nyonya besar Tuan. Saya bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya. Mulai sekarang Rusing, dengan keluargamu dan keluarga Tuan. Perlindungan bersama, alami hidup 100 tahun tanpa cemas. Kita harus melindunginya dengan baik. Selamat datang semuanya. Di acara putri saya, perjamuan kembalinya. Setelah 10 tahun, saya akhirnya menemukan kembali putri kesayangan saya. Hari ini saya ingin Rusing menjadi kehadiran yang paling terhormat. Rusing bertahun-tahun kamu dizalimi. Mulai sekarang penindasan padamu berakhir. Hari ini selain merayakan kembalinya putri saya, ada satu hal lagi. Saya akan menyerahkan seluruh grupmu kepada manajemen Rusing. Mulai sekarang, dia akan menjadi kepala keluargamu. Murosingko penipu. Berdiri di sini menyamar sebagai identitas putri orang terkaya. Tidakkah kau merasa hati nuranimu terganggu? Kamu lagi. Hari ini adalah hari Rusing, hari besar. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika kamu di sini untuk membuat masalah hari ini, silakan pergi sekarang. Nyonyamu, aku di sini untuk membantumu hari ini. Dia sama sekali bukan putrimu, kandung. Dia hanya putri seorang petani. Tanda lahir di leher Rusin dan tanda lahir putri sulung keluargamu identik dalam posisi ukuran dan bentuk. Anda berhenti bicara omong kosong di sini. Itu hanya tanda lahir. Apa yang bisa dibuktikan dengan itu? Kau kemarilah, Rusing. Rusing ini semua salah ibu. Saya tidak punya kemampuan dan tidak bisa memberimu keluarga yang kaya. Aku sudah bilang, aku tidak punya hubungan denganmu, Rusing. Saya tahu tidak apa-apa jika kamu tidak mengakui saya. Bahkan jika kamu tidak ingin mengakui ibumu, kamu tidak bisa menyangkal fakta bahwa saya mengandungmu selama 10 bulan dan melahirkanmu. Keluargamu bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti. Mama kamu baik-baik saja. Ada apa ini? Bagaimana dia bisa memiliki akta kelahiranmu? Bukankah kamu putriku? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Wanita ini penuh kebohongan. Nyonyamu, jangan biarkan dia menipumu. Kakak, aku tahu kau suka uang, tapi kau juga tidak bisa mengambil risiko sebesar itu.
untuk menyamar sebagai putri orang terkaya. Kamu bilang dia putrimu. Lalu bagaimana dengan tanda lahirnya? Itu mengandalkan The tanda film lahir was pewaris keluargamu. translated and narrated by Menemukan M seniman Media. tato. Goresan demi goresan. Mentatonya. Jangan bicara omong kosong. Aku sudah punya tanda lahir ini sejak kecil. Semua ini karena ibu gagal membesarkanmu. Kini segalanya telah sampai di titik ini. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Dulu saya berada di pinggir jalan ketika saya melihat putri orang terkaya dan membawanya pulang. Jalan mana? Jalan Yusing. Disitulah kalian semua mengalami kecelakaan mobil. Lalu bagaimana dengan putri saya? Rusing dia nakal. Saat bermain dengan putri Anda. Dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja mendorong putri Anda ke dalam sumur. Dan dia jatuh hingga meninggal. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jangan bicara omong kosong. Lanjutkan. Saya melihat di TV bahwa Anda mencari di seluruh kota untuk sang putri berhati di punggung lehernya. Saat itulah saya menyadari Rusing telah menyebabkan bencana besar. Siapa sangka anak Rusing itu yang selalu mengeluh soal kemiskinan kami. Dia mengambil masalah ini ke hati. Pada ulang tahunnya yang ke-18. Dia meminta saya 30.000. Dia kemudian pergi dan melukai bagian belakang lehernya. Ditato dengan tanda lahir persis seperti putri Anda. Hari ini dia datang ke sini lagi untuk berpura-pura menjadi putri keluarga kaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mama, jangan sentuh aku. Kamu sama sekali bukan putri kandungku. Apakah kamu membunuh putri kandungku? Katakan padaku. Mama, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukannya. Kakak, sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, berhenti berpura-pura. Ibu dan aku benar-benar tidak tahan melihat nyonyamu ditipu olehmu lagi. Kau tak berbakti pada ibu maupun padaku, itu satu hal. Tidak apa-apa. Bagaimana bisa kau dengan santainya membunuh putri orang lain, lalu memanggil orang lain mama? Apa kau ini manusia? Berhenti memperkeruh suasana di sini. Kamu dan mamamu hanya tidak ingin aku hidup tenang. Rusing, menurutku kau hanya terekspos di depan umum. Dan sekarang marah karena malu. Orang sepertimu. Bagaimana bisa kau menjadi istri kakak Xuyan? Saya percaya Rusing bukan orang seperti itu. Dengan saya di sini, jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Cukup. Untuk mencegah pesta penyambutan Rusing agar tidak hancur, saya sudah mengirim orang untuk melakukan tes paternitas pada Rusing dan pasangan keluargamu. Hasil pemeriksaan akan segera tiba. Apa aku menyuruhmu berhenti? Kau tidak perlu mencampuri masalah ini. Lanjutkan. Penilaian, kalau begitu biarlah penilaian. Darah keluarga kami mengalir di nadinya. Itu tidak bisa diubah. Wanking anak ini, saya melihatnya tumbuh dewasa. Karakternya, saya paling tahu. Dia mustahil melakukan tindakan tak masuk akal itu. Terlebih lagi, pertama kali saya melihatnya, saya merasa dia mirip dengan Anda. Sangat mirip dalam penampilan. Saya sudah minta seseorang periksa tanda lahir di tengkuk lehernya. Sama sekali tidak ditato. Itu sudah ada sejak lahir. Untungnya, tanda lahir ini asli. Kamu benar-benar berani menipu saya, nyonyamu. Guru Chang Mulin tentu saja harus membela muridnya sendiri. Jika Rusing adalah putri orang terkaya, maka Guru Chang dan hubungan keluargamu juga akan menjadi lebih dekat, bukan? Siapa tahu kau tidak berkolusi dengannya untuk menipu semua orang bersama-sama. Benar sekali. Jika kau benar-benar putri orang terkaya, mengapa baru sekarang kau membawa tanda lahir itu untuk mengakui ibumu? Bukankah karena nyonyamu tahu bahwa putri itu saat masih kecil tidak mirip denganmu? Sekarang, setelah dia dewasa, penampilannya telah berubah. Jadi lebih mudah untuk terus menipu. Palsu tetaplah palsu. Mengapa kamu tidak buru-buru pulang? Setelah hasil tes paternitas tiba, Tidakkah kau tahu aku berbohong? Mama, ayo cepat pergi. Pergi. Ada apa? Tes paternitas sudah tiba. Dan Anda mundur.
Jangan pernah berpikir untuk pergi. Nyonya Mu. Anak ini, apakah dia putri kandung Anda? Kita akan tahu setelah melihat hasil pemeriksaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau sama sekali bukan putriku. Putriku. Apakah dia kau celakai sampai mati? Katakan padaku kau. Guru Chang Bulin, Rusing dan Nyonya Mu. Sertifikat penilaian sudah dikeluarkan. Aku akan merepotkanmu untuk pergi ke lokasi lagi hari itu. Tentu saja. Sudah larut. Mengapa kita tidak makan dulu? Tidak akan terlambat untuk kembali nanti. Baiklah. Mu Rusing. Nikmati sepenuhnya hadiah besar yang kuberikan padamu. Hasil penilaian ini, apa sebenarnya yang terjadi? Kau sebenarnya, berapa lama kau berniat menipuku? Kembalikan putriku. Apakah itu perbuatanmu? Cukup, aku hampir gila. Aku hampir salah mengira kau seorang pembunuh. Sebagai putriku sendiri. Aku. Nyonya Mu, tolong pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Masalahnya belum jelas. Dan kau sudah menyerang seseorang. Lagi pula Rusing sekarang. Dia adalah nyonya muda keluarga cuanku. Apakah kau mencoba mencoreng reputasi keluarga cuanku? Aku tidak menyangka Tuan Kuan akan menikahi orang yang begitu jahat dan licik. Tuan Kuan sekarang tidak hadir di acara sebesar ini miliknya. Dia mungkin sudah tahu orang macam apa dia. Dan malu untuk datang. Segera keluar dari grup Kuan. Hentikan apa kau mencoba The film was memberontak. translated and narrated by Kau dasar M. bajingan. Kau juga ingin menjadi nona muda. Seperti kami. Kau busuk sampai ke tulang. Kue semewah ini. Apa kau pantas memakannya? Kau ingin meninggalkan kami. Jangan harap. Mama aku benar-benar tidak melakukannya. Hal-hal itu, seseorang, wanita ini dicurigai, berusaha membunuh putri orang terkaya. Bawa dia ke kantor polisi. Lepaskan Rusing. Rusing. Jangan takut, aku di sini. Mereka yang mempermalukan istriku hari ini. Tak ada yang akan lolos dariku. Xiuyan, untung kau ada di sini. Istrimu akan sepenuhnya diintimidasi. Tuan Cuan, istrimu penuh kebohongan. Dia memalsukan identitas putriku, dan itu sudah cukup buruk. Tapi dia bahkan mencelakai putriku. Masalah hari ini, jika tidak ada penyelesaian, aku tidak akan melepaskannya. Nyonya Mu, siapa yang mengatakan Rusing memalsukan identitas putrimu? Kakak Xiuyan, laporan penilaian ini diserahkan langsung oleh Guru Chang. Ini dengan jelas menyatakan bahwa dia sama sekali bukan putri Nyonya Mu. Bukti-bukti sudah meyakinkan. Bagaimana lagi kau ingin melindunginya? Bukankah laporan ini sesuatu yang kau tukar sendiri? Hari itu kantor kakak Xiuyan bahkan kosong. Satu pun penjaga. Jeti, apakah kau mengatakan Laporan itu palsu. Nyonya Mu, laporan penilaian asli ini menunjukkan bahwa kau memang ibu kandung Nyonya muda. Siapa tahu kau sengaja membuat skema untuk membuat yang palsu seolah asli. Keluarga Kuanmu berkuasa dan berpengaruh. Membuat laporan palsu tidak akan sulit, bukan? Laporan penilaian bisa dipalsukan. Tapi ini tidak bisa dipalsukan, kan? kotak giok naga kembar ini? Bagaimana itu bisa sampai padamu? Kotak ini, kenapa terlihat sangat familiar? Tuan Cuan, ini adalah milik keluargamu kami. Kotak giok naga kembar diwariskan turun-temurun. Di dalamnya juga disimpan liontin giok milik kepala keluargamu, dan itu juga dapat memengaruhi keluargamu. Semua orang mematuhi perintahnya. Apa yang kau lakukan? Mungkinkah kau ingin menjadi kepala keluargamu? Ini awalnya milik istriku. Ini diwariskan kepada Rusing oleh ketuamu. Lagi pula, bahkan jika aku ingin mengambilnya, aku tidak bisa membuka kotak harta karun ini. Ambil liontin giok itu. Itu wajar.
Untuk membuka kotak harta karun ini, kau harus memasukkan sidik jari keturunan langsung keluargamu kami, yaitu sidik jari putriku. Kakak Xiuyan mengambil kotak harta karun ini, sedang mencoba untuk, oh tidak. Istriku, awalnya adalah nona muda keluarga Kuan, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Adegan hari ini menyangkut kehormatannya. Aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk memfitnahnya sedikit pun. Jadi aku mohon maaf atas pelanggaran ini. Aku pribadi terbang ke negara M, pergi ke cabang utama keluargamu, dan mengambil kotak giok naga kembar ini. Ya, benar, kami tidak akan tanpa alasan membiarkan Rusing kena tuduhan palsu. Kalau begitu coba saja. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Nona muda, apa yang harus kita lakukan? Berhenti berdebat, pergi sana. Verifikasi sidik jari gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah aku benar-benar bukan putri keluargamu? Jadi dia sebenarnya bukan putri orang terkaya, dan aku harus menggunakan begitu banyak trik. Mu Rusing, keadaan sudah sampai pada titik ini. Apalagi yang kamu inginkan? Dasar penipu. Rusing, ibu menasihatimu untuk berhenti sekarang. Tapi kau tidak mendengarkan, lihat. Sudah sampai seperti ini. Jadilah saja. Nyonya Kuan, bukankah itu cukup? Mengapa kau harus memprovokasi keluarga terkaya? Lalu membuat dirimu terlibat masalah seperti ini. Maafkan aku, Nyonya Mu. Aku tidak pernah menyakiti putrimu. Diam. Aku tidak ingin mendengar nama putriku dari mulutmu lagi. Penjaga, tangkap dia. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh istriku hari ini. Nyonya Mu. Rusing, di dalamnya ada Leontin Giok yang bisa mengendalikan keluargamu segalanya. Pria di kiri, wanita di kanan. Kau cukup letakkan jari kelingkingmu dengan lembut seperti ini. Dan mulai sekarang hanya kau yang bisa membukanya. Ayah, aku serahkan semuanya padamu, baiklah. Baiklah. Cepat panggil dokter. Xiuyan. Aku ingat semuanya sekarang. Ayahku menggunakan tangan kananku untuk mengatur sidik jari untukku. Aku ingin mencoba lagi. Mu Rusing, kamu masih berpura-pura di sini. Kamu sama sekali tidak bisa membuka kotak ini. Verifikasi sidik jari berhasil. Tuan Kuan, aku ingat semuanya sekarang. Nama ayahku adalah Mu Chuofeng. Ibuku adalah Rusing. Putriku yang baik. Ini semua salah ibu. Ibu salah paham padamu. Ibu salah. Mama. Jangan salahkan Mama. Mama, kamu sudah mencariku selama bertahun-tahun. Mendengar berita ini, tidak dapat dihindari bahwa dia tidak tahan. Yang bersalah adalah orang lain. Tuan Cuan, saya salah. Ini semua wanita ini. Dia yang menghasutnya. Benar, itu dia. Dia niat meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Lalu dia membuatku memfitnah kakakku. Kakak mohon berbesar hati. Mohon Tuan Kuan mengampuni aku dan Mama. Diam. Apa kau bahkan pantas menjadi keluarga Rusing? Aku tidak kakak Xiuyan. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Ini adalah catatan transfermu dan ibu serta putranya. Dan bukti palsu. Sekarang apa yang ingin kau The film was katakan? translated Sangat and kejam. narrated by Sampaikan M Media. perintahku. Mulai hari ini, perusahaan Cuan membatalkan semua investasi di keluarga Chang. Siapapun yang berani bekerja sama dengannya, berarti melawan perusahaan Cuanku. Apakah ini untuk benar-benar keluarga Chang memusnahkan kami? Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Mereka yang menghina istriku, tak seorang pun akan kubiarkan lolos. Adapun kalian semua, dilarang di seluruh ibu kota kekaisaran. Tidak akan pernah lagi diizinkan untuk melangkah separuh jalan ke ibu kota kekaisaran. Penjaga. Tidak, Tuan Cuan. Rusing. Ibu sudah tua. Mulai sekarang perusahaanmu akan diserahkan kepadamu untuk dikelola. Tuan Cuan sangat baik kepadamu. Ibu dan ayah di surga juga akan tenang. Rusing, aku bertemu denganmu. Baru saat itulah, aku menyadari bahwa bahkan kolam yang tenang sedingin diriku bisa juga beriak. Denganmu di sisiku, aku tidak perlu iri pada mereka yang memiliki harta yang tak terhitung.
Karena hartaku ada tepat di sisiku. Lamaran yang kuutang padamu akan kubayar hari ini. Kita punya masa depan panjang. Maukah kau menikah denganku? Aku memang